Halo teman-teman, perkenalkan nama saya John Maxwellenus dengan NIM 202273137. Saya dari kelas C. Teman-teman, sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi investasi. Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang penting, memerlukan biaya besar dan berdampak jangka panjang terhadap kelanjutan usaha. Di sini terdapat 2 pertanyaan penting, yaitu pertanyaan yang pertama, apakah investasi yang dimaksud sudah merupakan pilihan yang optimal dari berbagai kemungkinan yang ada? Yang kedua, apakah investasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis terhadap perusahaan? Maka itu diperlukan analisis evaluasi investasi yang bisa menjelaskan apakah kegiatan investasi tersebut akan menjanjikan suatu keuntungan atau profit. Yang diperlukan analisis pemilihan alternatif, apakah pilihan yang diambil sudah merupakan pilihan yang terbaik dari alternatif yang tersedia. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa metode mengevaluasi kelayakan investasi. Metode yang pertama yaitu Net Present Value atau NPV, dan yang kedua Annual Equivalent atau EE, AE, yang ketiga Benefit Cost Ratio atau BCR, yang keempat Payback Period atau PP, yang kelima Internal Rate of Return atau IRR. Pada dasarnya semua metode tersebut konsisten satu sama lain. Artinya jika dievaluasi dengan metode NPV dan metode lainnya akan menghasilkan rekomendasi yang sama. Tetapi informasi spesifik yang dihasilkan tentu akan berbeda. Oleh karena itu, dalam praktiknya masing-masing metode sering dipergunakan secara bersamaan dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terhadap perilaku investasi tersebut. Metode yang pertama yaitu metode Net Present Value atau biasa disingkat NPV, adalah metode yang menghitung nilai bersih atau neto pada waktu sekarang. Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun ke-0. Dalam perhitungan cash flow investasi, metode NPV pada dasarnya memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke waktu awal investasi, di mana T sama dengan 0, atau kondisi present tertentu tentu saja dengan menerapkan konsep ekuivalensi uang. Teman-teman bisa lihat grafik di sebelah ini, ada grafik kondisi awal dan kondisi present. Cash flow benefit saja perhitungannya disebut dengan present worth of benefit atau PWB. Sedangkan jika yang diperhitungkan hanya cash out atau cost disebut dengan present worth of cost atau PWC. NPV sama dengan PWB kurang PWC, di mana CB adalah cash flow benefit, CC adalah cash flow cost, CF adalah cash flow utuh atau benefit ditambah dengan cost. FPB adalah faktor bunga present, dan T adalah periode waktu, dan N adalah umur investasi. Kriteria keputusan: jika NPV lebih besar dari 0, artinya investasi akan menguntungkan atau layak. Apabila NPV kurang dari 0, artinya investasi tidak menguntungkan atau tidak layak. Contoh soal evaluasi investasi metode NPV. Bapak Andi sedang menjajaki kemungkinan membuka usaha baru dengan perkiraan biaya investasi 120 juta rupiah. Di samping itu, untuk mengoperasikan investasi tersebut membutuhkan biaya operasional rata-rata 10 juta rupiah atau 10 juta rupiah per tahun. Selanjutnya dari hasil penjualan produk diperkirakan akan ada pemasukan rata-rata 30 juta rupiah per tahun. Jika umur investasi diperkirakan 8 tahun, kemudian aset dapat dijual 50 juta rupiah. Selain itu, pada tahun ke-5 akan ada perawatan berat atau overhaul
dengan biaya 15 juta rupiah. Diminta mengevaluasi kelayakan ekonomis rencana tersebut jika suku bunga rata-rata selama umur investasi 12% per tahun. Teman-teman bisa lihat penyelesaiannya di sini. Diketahui investasi adalah 120 juta rupiah, annual benefit 30 juta rupiah per tahun, annual cost 10 juta per tahun, nilai sisa 50 juta, overhaul 15 juta, umur investasi 8 tahun, dan suku bunganya 12% per tahun. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode annual equivalent. Metode annual equivalent merupakan metode annual equivalent konsepnya merupakan kebalikan dari metode NPV. Jika pada metode NPV seluruh aliran cash ditarik pada posisi present, sebaliknya pada metode annual equivalent ini aliran cash justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi, baik cash in maupun cash out. Teman-teman bisa lihat grafik di bawah ini. Terdapat grafik format non-annual dan format annual. Hasil pendistribusian secara merata dari cash in menghasilkan rata-rata pendapatan per tahun dan disebut dengan equivalent uniform annual of benefit. Hasil pendistribusian cash out secara merata disebut dengan equivalent uniform annual of cost. Di mana CB adalah cash flow benefit, C adalah cash flow cost, CF adalah cash flow utuh, FBA adalah faktor bunga anual, dan T periode waktu, N adalah umur investasi. Kriteria keputusan: jika annual equivalent lebih besar dari 0, artinya investasi akan menguntungkan atau layak. Jika annual equivalent kurang dari 0, artinya investasi tidak menguntungkan atau tidak layak. Contoh soal evaluasi investasi metode AE. Jika soal NPV di atas dievaluasi dengan metode annual equivalent, maka prosesnya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat grafik di bawah ini dan perhitungan. Kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode BCR. Metode BCR ini memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat atau benefit akan diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung dengan adanya investasi tersebut. Aspek benefit dan cost dalam proyek-proyek pemerintah mempunyai pengertian lebih luas daripada pengertian biasa, di mana benefit per cost atau sigma benefit per sigma cost. Teman-teman bisa lihat rumus umum BCR di bawah ini. Kriteria keputusannya: jika BCR lebih besar dari 1, investasi layak. Jika BCR kurang dari 1, investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Contoh soal evaluasi investasi BCR. Jika NPV di atas dievaluasikan dengan metode benefit cost ratio, maka prosesnya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat grafik di bawah ini dan rumusnya. Kita lanjut ke metode payback periode. Analisis payback periode pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa lama periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi pulang pokok atau break even point. Lamanya periode pengembalian ataukah saat kondisi BEP adalah di mana K adalah periode pengembalian, CFT adalah cash flow periode KT. Jika komponen cash flow benefit dan cost-nya bersifat annual, maka formulanya menjadi K dalam kurung PBP sama dengan investasi per annual benefit dikali dengan periode waktu. Kriteria
kriteria keputusan dalam metode payback. Dalam metode payback period ini rencana investasi dikatakan layak atau feasible jika K lebih besar N dan sebaliknya, K sama dengan jumlah periode pengembalian dan N sama dengan umur investasi. Contoh soal analisis evaluasi investasi metode PP. Suatu investasi sebesar 120 juta rupiah akan diikuti oleh biaya operasional 10 juta rupiah per tahun dan benefit 30 juta rupiah per tahun. Umur investasi 8 tahun. Setelah itu aset akan laku terjual 50 juta rupiah. Diminta hitunglah payback period investasi tersebut. Teman-teman bisa lihat penjelasannya di bawah ini. Karena K-nya 6 tahun lebih besar dari N. Kita lanjut ke metode IRR. Pada metode internal rate of return ini yang akan dicari adalah suku bunga di saat NPV sama dengan 0. Pada metode IRR ini informasi yang dihasilkan menjelaskan beberapa kemampuan cash flow dalam mengembalikan modalnya dan seberapa pula kewajiban yang harus dipenuhi. Kemampuan cash flow dalam mengembalikan modalnya disebut dengan internal rate of return. Investasi akan layak jika internal rate of return lebih besar dari MARR. Kewajiban yang harus dipenuhi disebut dengan minimum attractive rate of return atau MARR. Nilai MARR umumnya ditetapkan secara subjektif melalui suatu pertimbangan tertentu dari investasi. Suku bunga investasi, biaya lain yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan investasi, faktor risiko investasi. Dengan demikian, MARR sama dengan I ditambah dengan CC ditambah dengan A. Jika CC dan A tidak ada atau 0, maka MARR sama dengan I sehingga MARR lebih besar dari I. Jika cash flow suatu investasi dicari nilai NPV-nya pada suku bunga I sama dengan 0%, pada umumnya akan menghasilkan nilai NPV maksimum. Selanjutnya, jika suku bunga I tersebut diperbesar, nilai NPV akan cenderung menurun sampai pada I tertentu NPV akan mencapai nilai negatif. Artinya pada suatu I tertentu NPV itu akan memotong sumbu 0 saat NPV sama dengan 0. Proses menemukan NPV dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Hitunglah NPV untuk suku bunga dengan interval tertentu sampai ditemukan NPV, yaitu NPV ditambah dengan NPV plus dan NPV minus. Lakukan interpolasi pada NPV plus dan NPV minus tersebut sehingga didapatkan I pada NPV sama dengan 0. Contoh soal evaluasi investasi metode IRR. Dalam rangka mengembang usaha, PT Anggina merencanakan investasi baru senilai 120 juta rupiah sehingga perkiraan pendapatan mulai tahun ke-2 sampai tahun ke-7 sebesar 400 juta rupiah. Setelah itu menurun gradien sebesar 15 juta rupiah per tahun. Sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 sebesar 50 juta rupiah dan selanjutnya naik gradien 10 juta rupiah. Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa 500 juta rupiah. Di samping itu ada pendapatan lump sum pada tahun ke-6 300 juta rupiah dan biaya overhaul pada tahun ke-7 100 juta rupiah. Evaluasi rencana investasi dengan perkiraan cash flow seperti grafik berikut dengan metode internal rate of return jika MARR sama dengan 15%. Teman-teman bisa lihat perhitungan di bawah ini dengan grafiknya.
Ternyata dari perhitungan tersebut NPV adalah 0 berada antara I adalah 18% dengan I 20%. Selanjutnya dengan metode interpolasi akan diperoleh IRR yaitu IRR sama dengan 18% ditambah dengan nilai NPV yaitu 72,90 dibagi dengan 72,90 ditambah dengan 38,744 dikali dengan 20% kurang 18%. Hasilnya adalah 19,306%. Karena IRR 19,306% lebih besar dari MARR yaitu 15%, maka rencana investasi tersebut direkomendasikan layak secara ekonomis untuk dilaksanakan. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.